الله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سلام قولا من رب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah Maghrib dan Aisyah Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Dia telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama berbondong-bondong menuju ke rumahnya ini semata-mata melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya dengan cara solat maghrib yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Ya, dia posisinya di nomor 2, menegakkan solat 5 waktu sehari dan semalam. Ini adalah bukti bahwasanya kita adalah orang-orang bertakwa insyaallah karena melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tak luput pula selawat dan salam kepada kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dialah merupakan panutan dan pedoman hidup kita yang apabila kita ikuti jalannya kita akan selamat dunia dan akhirat. Namun bila kita melenceng dari ajarannya sudah pasti kita akan jatuh ke kubang neraka jahannam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Seorang nabi yang kita harapkan syafaatnya di padang mahsyar kelak, yang tidak ada syafaat kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak kita berselawat ini, kita pun menjadi umatnya yang selalu dirindukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama kita pun nanti akan dipanggil di padang mahsyar di telaga Kausarnya. Wahai fulan, wahai fulanah, marilah kemari, akan saya berikan kamu itu minum, dan beliau akan menyulangi sendiri dengan tangannya mulia dari telaga Kausarnya. Mudah-mudahan kita semuanya adalah umatnya, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah Maghrib dan Aisyah rahimakumullah. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah tentang banyaknya laporan-laporan yang masuk ke kantor kami di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Sebelum masalah zaitun ini ada masalah lagi di MPTI, ya, Majelis Pengajian Tarbiyah Islam. Ini yang mereka menggugat kami, menggugat pidana. Jadi ketua umum kita Maratua Simanjuntak itu mau digugat karena kami telah mengeluarkan fatwa sesat terhadap majelis ini. Majelis ini. Di antara klausul yang membuat kami mengeluarkan sesat itu adalah Rasulullah itu Allah. Nah, itu yang salah. Rasulullah itu Allah itu salah itu. Kayak manapun ceritanya Rasulullah itu Allah itu salah. Rasulullah itu ya Rasulullah, dia manusia biasa, beliau itu manusia biasa. Jangan kita masukkan Rasulullah itu kayak Allah. Ya, nanti sama kayak mohon maaf Yesus Kristus. Nah, masuk di situ Tuhan Bapa dalam tubuhnya. Nah, itu ya nggak boleh. Jadi majelis ini mau menyerupakan Rasulullah itu kayak Nabi Isa itu.
Nah, itu yang tidak kami sepakati dan kami bubarkan itu. Kami sudah panggil Polda untuk membubarkan majelis itu, dan tapi mereka tidak senang dan akan digugat. Ya, akan digugat Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Utara yang mengeluarkan fatwa sesat terhadap majelis ini. Kemudian muncul lagi nih, belum lagi selesai masalah sekte-sekte ini, timbul lagi di Zaitun. Nah, timbul lagi di Zaitun. Ya, semua tahulah bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu melihat aktivitas Zaitun ya. Diawali memang merebak-rebaknya bukan ini sudah lama, ini di tahun 2000-an ini sudah lama ini masalah Zaitun ini. Ya, sudah lama, tapi lama-lama kok gak dibakar itu, tapi sekarang mulai lagi lebih heboh lagi dengan sholat Idul Fitri. Di situ ada Nasrani yang duduk di situ, kemudian saf wanita berjajaran dengan saf laki-laki. Nah, kemudian juga ada salam Yahudi, dan kita lihat semuanya, dan semua sudah tahu, seluruh rakyat Indonesia sudah tahu itu. Belum lagi selesai masalah Zaitun, timbul lagi masalah dalam 3 hari ini yang kami hadapi. Kami lagi berkoordinasi dengan teman kami yang ada di MUI Langkat. Baru aja ini lagi viral ini di Langkat, Pondok Pesantren Al-Kafiyah di Sicanggang. Ini lagi viral ini. Kalau bapak-bapak sering lihat YouTube atau TikTok, ya TikTok itu lagi viral ini seluruh Indonesia ini. Kami pikir pesantrennya itu di daerah Jawa sana, ini tinggal di Sicanggang ini Langkat. Apa salah satu ajarannya? Ya, perempuan jadi imam, ustazahnya jadi imam, makmumnya laki-laki. Ustazahnya jadi imam, makmumnya laki-laki. Kemudian di situ juga ada fatwa sholat Isya 100 rakaat. Sholat Isya 100 rakaat, ya kan? Ini mau di cross check, betul nggak ini beritanya? Di cross check sama teman-teman kita yang di MUI Langkat. Betul nggak ini beritanya ini? Makanya di cross check. 100 rakaat, ketika ditanya ini mengapa 100 rakaat? Ini satu paket. Jadi ke depannya nggak sholat Isya lagi gitu loh, paham kan Bapak? Jadi sudah satu paket. Hari ini kita sholat Isya 100 rakaat, nanti entah berapa minggu lagi nggak usah sholat Isya lagi, sudah sepaket. Lucu memang, sudah sepaket kita sholat Isyanya sih di 100 rakaat. Hari ini sholat Isya 100 rakaat, nanti beberapa minggu kemudian nggak usah sholat Isya karena sudah sholat Isya sepaket seminggu yang lalu. Ini yang lebih heboh lagi dalam ajaran mereka Pondok Pesantren Al-Kafiyah ini. Kalau ingin menebus dosa, bayar ke mereka 50 juta. 50 juta disetor ke mereka, dosanya diampuni. Udah kayak gereja aku tengok ini. Pengampunan dosa udah kayak gereja. 50 juta disetor, terampunlah dosa-dosanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini kalau nggak ada ormas Islam, nggak ada MUI, nggak bisa ini saya. Jemaahnya pun sedikit, jemaahnya dulu sedikit, sekarang udah makin rame nih. Dosa-dosa gampang rupanya ditebus, bayar aja 50 juta, sudah terampuni dosaku itu kan. Nah, inilah yang akan kita bahas insya Allah pada malam hari ini, ya, tentang pengampunan dosa-dosa ini. Jadi saat ini kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita di Majelis Ulama Indonesia Langkat lagi cross check, insya Allah besok atau lusa sudah ada hasil dari kunjungan tersebut, benar tidak. Kan kita harus cross check, benar tidak, atau hanya mengada-ngadanya orang ini, atau hanya mimpinya orang ini. Jadi sedang di cross check. Tadi WA yang terakhir kami dapat, memang betul di situ ada sholat Isya 100 rakaat, ada itu, sudah di cross check mereka. Tapi yang pengampunan dosa 50 juta itu belum di cross check. Ya, mereka masih ada di sana sekarang. Ya, Majelis Ulama kita masih ada di sana untuk meng cross check betul tidak berita yang lagi viral itu.
Ya, di pondok pesantren Al-Kafiyah Sicanggang, Langkat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini teringat dengan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya sesat kecuali satu golongan. Ma huwa alayya ana wa ashabi. Itulah dia akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang harus kita pegang teguh. Jadi kalau betul lah katanya, nanti betul lah yang di viral itu, kalaulah pengampunan dosa itu, terhapuskan dosa itu dengan 50 juta rupiah, sudah sesat lah itu. Sudah sesat, perlu taubat. Tidak ada 50 juta untuk mengampun dosa, itu nggak ada. Mengeluarkan uang itu nggak ada. Bahkan kalau Allah Ta'ala mengampunkan dosa hambanya, ya Allah, gampang sekali. Ada 7 amalan sehari-hari yang kita lakukan ini ternyata bisa menggugurkan dosa. Nggak usah kita bayar 50 juta kepada Allah Ta'ala, nggak usah. Amalan kita saja ini, yang 7 amalan sehari-hari ini udah gugur dosa-dosa kita. Apa itu? Yang pertama adalah berzikir. Berzikir saja udah menggugurkan dosa. Man qala subhanallah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah mi'ata marrah, 100 kali aja. Habis subuh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Itu satu amalan. Yang gemar berzikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari, sudah terampunkan dosanya itu. Nggak usah bayar 50 juta. Aku nggak beramal zikir, Ustadz. Ada nggak kira-kira amalan yang nggak kita rasakan udah terampuni dosanya? Ada. Apa itu? Berwudu. Kita berwudu, tetesan terakhir dari wudu itu ya belum berdosa. Tetes terakhir itu berdosa. Kita basuh muka, tetes terakhir yang jatuh itu, ya itulah dosa terakhir jatuh. Kita basuh tangan, tetes terakhir itu, itulah dosa jatuh. Apalagi bapak dan ibu berwudu di rumah, man tawaddo'a wa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, tsumma khata khutwatan ilal masjid, kemudian dia melangkah dari rumah menuju ke masjid, huttat lahu sayyi'ah, bergugurlah satu dosa. Enggak usah bayar 50 juta. Bergugurlah satu dosa, wa huttat wa turfa'u lahu darajah, dan terangkatlah satu derajat. Subhanallah. Jadi Allah mengampunkan dosa-dosa kita ini bukan kayak orang Katolik. Katolik itu kasih uang, ya, pengampunan dosa, selesai. Enggak bisa gitu, enggak ada ceritanya, bukan gitu konsep dalam Islam itu. Konsep dalam Islam itu kita banyak beramal, tergugurlah semua dosa-dosa kita. Nah, contoh yang lain, amal-amal yang membuat dosa kita berguguran meskipun kita nggak merasakannya. Apa itu? Sholat 5 waktu. Nunggu dari subuh ke zuhur, belubur semua dosa-dosa kita. Dari zuhur ke asar, belubur semua dosa-dosa kita. Itulah subhanallah. Jadi menunggu 5 waktu sholat ini, antara satu sholat ke sholat yang lain menggugurkan dosa. Dari maghrib ke isya menggugurkan dosa. Yang ini lebih panjang, dari isya ke subuh menggugurkan dosa. Gak usah pakai modal duit keluar, udah berguguran dosa-dosa kita itu. Subhanallah. Kemudian apa lagi amalan yang lain? Al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratul lima bainahuma. Satu Jumat ke Jumat minggu akan datang, satu minggu berlubur dosa kita semua. Kita Jumat semalam
Ini kita ini masa-masa peleburan dosa ini. Sampai Jumat akan datang. Al-Jum'atu ilal Jum'ati kafaratul lima bainahuma. Dari Jumat pertama ke Jumat yang akan datang pelebur dosa sudah. Subhanallah. Jadi nggak ada konsepnya kita bayar-bayar itu. Wa Ramadan ila Ramadan, subhanallah. Satu Ramadan kemarin kita baru puasa ini, kemarin kita puasa sampai Ramadan tahun 2024, 1445 Hijrah itu pelebur dosa setahun ini. Pelebur dosa setahun. Luar biasa Allah Ta'ala ini mengampunkan dosa hamba-hambanya. Sangat luar biasa sekali. Kemudian apalagi amalan yang lain Ustaz, yang membuat dosa-dosa kita ini berlebur, dosa-dosa kita berguguran. Selawat, ini amalan keempat, selawat. Man shalla alayya salatan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang selawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi ashran, maka Allah akan selawat kepada yang baca selawat dengan 10 kali selawat. Wa huttat lahu asyru khati'at, diampunkan 10 dosa, digugurkan 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan diangkatkan 10 derajat. Satu selawat 10 dosa gugur. Satu selawat 10 dosa gugur, 10 derajat diangkatkan. Selawat. Kemudian ada amalan yang lain Ustaz, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ada mengucapkan amin saat sholat. Waladhdallin, semua makmum amin. Mari kita dengarkan hadisnya. Idza qala al-imam, kata Rasulullah SAW, apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu, maka ucapkanlah kalian semuanya amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah, barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Udah kuat kali ini Bukhari Muslim ini. Amin, bertepatan dengan para malaikat, amin juga. Jadi kita sholat ini berserta dengan para malaikat. Kita nggak melihat mereka, itu hal-hal yang gaib. Kita sholat dengan para malaikat, kita baca amin, mereka pun baca amin, bertepatan dua-duanya, maka dosa-dosa kita diampunkan yang telah lalu. Ada lagi nggak Ustaz kira-kira amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa kita ini? Ada. Apa itu? Sujud. Sujud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis sujud." Hendaklah kalian itu bersujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah. Apabila engkau sujud, maka Allah akan mengangkatkan derajatmu. Wa hutta biha 'alaika khati'ah. Sekali sujud, satu dosa hilang. Sekali sujud, satu dosa gugur. Dan satu derajat diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan-amalan yang kita anggap sepele, yang kita anggap remeh, yang kita anggap gampang, tapi ternyata 7 amalan ini bisa membuat dosa-dosa kita berguguran, bisa membuat dosa-dosa kita hilang. Allahu Akbar. Jadi nggak ada konsep bayar-bayar, itu nggak ada. Ini sekali lagi kami sampaikan ya, di dalam Islam itu yang namanya pengampunan dosa, yang namanya penghapusan dosa, tidak ada bayar-bayar. Nggak ada bayar-bayar 50 juta habis dosa semuanya, nggak ada. Bertaubatlah kepada Allah, sering-seringlah sholat 5 waktu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, insya Allah dosa-dosa pun berguguran. Insya Allah dosa-dosa pun berguguran. Nah, kalau dosa-dosa berguguran, ya otomatislah kita menjadi hamba Allah yang suci nanti di padang mahsyar, dan kita pun masuk surga Allah dengan selamat, dengan gampang, dengan mudah, dan tidak ada hambatan apapun. Tidak ada hambatan apapun. Yang sangat menariknya adalah, saya pernah melihat di buku
at-tauhid. Ya. Apabila seorang hamba itu melakukan dosa dan dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa tadi, dosa tersebut sudah hilang dan tidak ditanya di padang mahsyar nanti, tidak diungkit-ungkit di padang mahsyar nanti, karena sudah hilang, sudah terhapus, hilang jejaknya. Luar biasa. Tapi kalau yang ditanya-tanya Allah ini nanti, yang Allah tanya ini adalah orang-orang yang nggak bertaubat, orang-orang yang menganggap dosanya itu ya hal-hal biasa, itu yang nanti akan ditanya. Yang nggak mau taubat, Allah udah pegang semua, sudah Allah catat itu segala macam kejelekan-kejelekan kita, segala macam dosa-dosa kita. Itulah nanti yang Allah tanya kalau kita nggak bertaubat. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosanya terhapuskan dan Allah tidak akan menanya lagi dan minta pertanggungjawaban lagi di padang mahsyar. Insya Allah. Itu yang kita harapkan. Ya kalau kita udah bersih suci, ya gimana lagi? Ya nggak akan Allah tanya lagi lah. Udah bersih kita. Banyak-banyaklah kita beramal soleh, banyak-banyak kita beriman dan beramal soleh, banyak-banyak kita bersedekah, banyak-banyak kita sholat 5 waktu. Jangan kita tinggalkan sholat 5 waktu. Tadi 7 amalan tadi kalau kita amalkan, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang suci murni. Suci murni. Karena selalu beristighfar kepada Allah, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang istighfar ini, istighfar itu adalah salah satu bentuk wujud kita minta ampun kepada Allah. Kita ini manusia. Saya pun banyak dosa ini, saya ini banyak dosa. Banyak kesalahan saya. Banyak dosa saya. Apalagi kita semua. Kita semua ini banyak dosa. Baik yang disengaja maupun tak disengaja. Ya. Meskipun kita udah jaga kali untuk gak berbuat dosa ini, pasti ada jalan untuk buat dosa. Ada aja itu jalannya itu. Ya kan? Kita udah bersepakat untuk gak ngomongin orang, untuk gak menggibahi orang. Kok ada pula jalan kita menggibahi orang? Nah, itu kan dosa juga itu. Dosa juga. Nah, karena kita hamba Allah yang lemah ini, yang selalu berbuat dosa, yang selalu buat kesalahan, makanya banyak Allah berikan kita jalan-jalan untuk menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa ini. Banyak jalannya, banyak amalan-amalannya. Namanya kita adalah manusia, makhluk yang selalu khilaf, yang lupa. Manusia itu bahasa Indonesia, tapi sebenarnya manusia ini diambil akarnya dalam bahasa Arab. Ma artinya sesuatu, nusia dilupakan. Manusia adalah sesuatu yang dilupakan. Karena manusia ini sering lupa, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling menasehati kebaikan dan saling menasehati tentang kesabaran. Itulah manusia. Insan itu akar bahasa Arabnya nasia. Insan itu yang dalam bahasa Indonesia artinya manusia. Insan itu artinya yang selalu lupa. Kita adalah makhluk Allah yang selalu lupa, yang selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak-banyak beristighfar kepadanya. Lah, Nabi sendiri saja ya Allah, yang sudah jelas-jelas dia itu penghuni surga. Jadi jangan lagi ada cerita Nabi Muhammad gak dijamin masuk surga ya. Gak ada cerita, jangan kita lagi ada cerita ada ulama yang bilang Nabi Muhammad aja gak dijamin masuk surga. La ilaha illallah. Jangan bilang gitulah Pak. Nah, Nabi Muhammad saja yang nanti yang bakal membuka pintu surga nanti, ya beliau lah nanti pertama sekali buka pintu surga, kok beliau nggak dijamin masuk surga. Jangan bilang begitulah Pak. Nabi Muhammad itu sudah pasti jelas penghuni surga, masuk surga.
Betul beliau ada sedikit, ada memang kekhilafan beliau, tapi bukan berarti kekhilafan beliau itu mencederai kemaksuman beliau. Apa tuh maksum? Suci, kesucian beliau. Nabi Muhammad itu maksum, Nabi Muhammad itu suci, bebas dari dosa-dosa. Meskipun kalau kita lihat dalam sejarahnya, dalam Al-Quran, beliau ada sedikit khilaf, itu sudah Allah ampunkan otomatis. Nabi Muhammad sendiri saja yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari istighfar 100 kali. Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku setiap hari beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, ayolah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah kita. Habis subuh 100 kali istighfar, astaghfirullahalazim. Ustaz, gak ada waktu saya untuk beristighfar, Ustaz. Udahlah, kalau nggak bisa 100 kali, 10 kali pun jadi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Gak ada waktu, Ustaz. 10 kali itu, 10 kali istighfar itu, Ustaz. Waduh, waktunya itu sangat berharga, Ustaz. Aku gak ada lagi waktu. Udah 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Gak bisa juga. Sekali ajalah astaghfirullahalazim. Sudah titik. Gak bisa juga, siap-siap nanti Allah minta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Kita ini berbuat dosa, kita ini Bapak dan Ibu. Jangan kita menganggap diri kita ini suci. Lah, awak aja bilang masih banyak dosa aku ini. Saya aja masih banyak dosa ini. Masih banyak dosa, masih banyak kesalahan. Beristighfar terus. Astagfirullahalazim. Kita semua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang malaikat maut itu, nanti kalau sudah datang malaikat maut itu udah nggak ada lagi pengampunan. Kalau sudah datang malaikat maut itu, sudah nggak ada lagi, pintu taubat udah tertutup. Jangan kayak Fir'aun. Fir'aun la'natullahi alaih. Laknat Allah atasnya. Ketika dia hidup gak mau bertaubat, dia menganggap diri dia Tuhan. Aku paling hebat di dunia ini. Kalian ini apa ini? Aku paling hebat. Aku ini Tuhan. Kata si Fir'aun laknatullah. Aku ini Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tuhan kalian yang paling tinggi. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Matinya tenggelam. Itu pun mau mati dia, nyawanya udah ditenggorokan. Dia sudah Allah tenggelamkan di Laut Merah, nyawanya udah ditenggorokan, baru bertaubat dia, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Amantu bi Rabbi Musa, katanya. Aku bertaubat, aku mengimani Tuhannya Musa. Bertaubat dia, nyawanya udah ditenggorokan. Enggak Allah terima, sudah ditutup taubat untuk Fir'aun. Sudah Allah tutup. Walhasil dalam Al-Quran ini dia dijelaskan dalam Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran itu setiap hari Fir'aun na'atullahi alaih merasakan azab kubur. Asyian, mau pagi, mau siang, mau malam, dia terus merasakan azab kubur. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti Fir'aun. Kalau udah kayak Fir'aun ini payah ini, ya keras kepala dia ini, Fir'aun ini. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan dosa atau melakukan kesalahan, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau hadis qudsi ini adalah segala firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam hadis. Ya, jadi firman Allah itu ada dua ini. Setiap firman Allah yang termaktub di dalam mushaf namanya Al-Qur'an. Firman-firman Allah yang dihafal oleh anak-anak kita, yang dihafalkan oleh para hafiz Al-Quran, itu adalah Al-Quran. Itu firman Allah yang kekal, yang abadi sampai kiamat. Nah, sedangkan firman-firman Allah
yang termaktub selain dalam Al-Quran namanya hadis qudsi. Namanya hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, berarti itu bukan Al-Quran. Itu firman Allah yang bukan Al-Quran. Segala macam firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran namanya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi tentang dosa-dosa hambanya. Saking sayangnya Allah kepada kita semua, saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, aznaba alayya abdi, hambaku berbuat dosa. Hambaku berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku berbuat dosa. Dia mengetahui kalau dia memiliki Tuhan, dia punya Tuhan yang akan mengampunkan dosanya. Dia beristighfar kepadaku, ghafartu lahu, ku ampunkan dosanya. Jadi ada satu dosa dilakukan oleh seorang hamba, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampunkan dosanya, karena hamba ini telah mengetahui kalau dia memiliki Tuhan yang akan mengampunkan dosanya. Wa aznaba, setelah dosa pertama Allah ampunkan, buat lagi dosa kedua. Hamba tadi itu yang sudah Allah ampunkan dosa pertama tadi, wa aznaba, fa'ada wa aznaba, kemudian dia kembali berbuat dosa yang kedua. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, dia mengetahui, hambaku mengetahui kalau dia memiliki Tuhan yang akan mengampunkan dosanya. Dia beristighfar kepadaku, ku ampunkan dosanya. Dosa pertama ku ampunkan, dosa kedua ku ampunkan. Fa'ada, buat lagi dosa ketiga. Dosa pertama Allah ampunkan, dosa kedua Allah ampunkan, buat lagi dosa ketiga. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, kemudian hambanya ini masih mengetahui, dia mengetahui aku kan punya Tuhan yang akan mengampunkan dosaku. Aku buat salah, aku punya Tuhan loh, aku punya Allah yang pasti akan mengampunkan dosaku. Aku beristighfar kepadanya, ku ampunkan dosanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa pertama diampunkan, dosa kedua diampunkan, dosa ketiga diampunkan, Allah ampunkan semua. Fa'ada, ngulangi lagi, buat lagi dosa keempat. Dosa keempat buat lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya? Melihat hambanya berbuat dosa ini. If'al ma syi'ta, wahai hambaku, suka hatimulah berbuat apapun. Suka hatimu berbuat apapun. Kullama astaghfartan, selama kau beristighfar kepadaku, mahma balagat zunubuka ala sama, meskipun dosamu membumbung tinggi sampai menembus 7 lapis langit, dan kau beristighfar kepadaku, ghafartu laka, ku ampunkan dosamu, fala ubali, dan aku tak peduli. Hadis qudsi. Jadi setiap kita melakukan dosa, Allah Ta'ala itu sudah menjamin akan mengampunkan dosa hambanya. Namun kita ini yang jauh dari Allah Ta'ala, nggak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jamin kalau kau istighfar, ku ampunkan dosa kau. Kalau kau minta maaf lah, kalau bahasa kita, minta maaf kau sama aku, ku ampunkan, ku maafkan kau. Itu kan bentuk istighfar kita, kan istilahnya bentuk minta maaf kita kepada Allah. Ku maafkan kau. Meskipun dosamu, kesalahanmu membumbung tinggi sampai ke langit, dan kau beristighfar kepadaku, ku maafkan, ku ampunkan dosamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah maghrib dan Aisyah rahimakumullah. Itu saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Bapak dan Ibu pernah mendengar mungkin sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di zaman Bani Israel, ada seorang wanita tunasusila, ya, yang pekerjaannya, tahulah kita, suka berzina.
dia berjalan, kasihan melihat ada seekor anjing lagi mengelilingi sumur kehausan. Mengelilingi sumur kehausan. Karena ada rasa iba oleh si tunasusila ini, si wanita ini, nggak ada katrol, langsung dia turun ke bawah. Turun ke bawah, kemudian dengan sepatunya dia menciduk air di sumur tadi dan naik ke atas. Kemudian setelah naik ke atas, dia berikan air di dalam sepatunya itu, dah minum, wahai anjing. Diminumlah sama anjing tadi, sampai anjing tersebut sudah gak kehausan lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Allah mengampunkan dosanya. Allah mengampunkan dosanya. Ya Allah, kalaulah kita lihat perbuatan wanita tadi yang setiap hari berzina, yang setiap hari melakukan dosa, karena dia menolong makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu anjing najis mughallazah, haram dimakan. Setiap kotoran-kotorannya itu kalau kita kena harus disamak 7 kali, dibantu, diberikan minum. Allah ampunkan dosa-dosa si pelacur tadi. Jadi jangan kita anggap Allah Ta'ala itu kejam, Allah itu sadis, maha mengazab, menurunkan azab segala macam. Jangan kita sangkakan Allah seperti itu. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah maha pengasih dan Allah maha penyayang. Ar-Rahman Allah itu untuk semua makhluk, meskipun dia kafir, itu Ar-Rahman Allah. Meskipun dia Fir'aun, itu Allah Ar-Rahman kepada Fir'aun. Tapi kalau Ar-Rahim tidak. Ar-Rahim itu untuk kaum muslimin saja, tok, nggak ada yang lain. Itu Ar-Rahim Allah. Sayangnya Allah kepada kaum muslimin, itu Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk menanggapi pemikiran-pemikiran menyimpang seperti ini tadi, ya, seperti yang di pesantren kafiyah tadi itu, tidak ada istilah dalam Islam dan tidak ada konsep dalam Islam itu pelebur dosa dengan duit, nggak ada. Cukup dengan lidah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa. Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Kemudian kalau ada sholat bisa dipaketkan, tuh nggak ada cerita sholat bisa dipaketkan. Sholat kita sekarang 100 rakaat Isya, sekarang 100, supaya minggu depan, satu minggu ke depan nggak ada lagi sholat Isya, itu nggak ada cerita kayak gitu, nggak ada cerita mana aji sepaket kayak gitu, nggak ada begitu. Itu nggak ada konsep dalam Islam sholat sepaket supaya nggak sholat lagi, itu nggak ada. Bolehkah wanita jadi imam di belakangnya makmum laki-laki? Itu nggak boleh lagi, makin sesat. Nggak ada begitu, nggak ada begitu. Adapun dalam sebuah hadis itu ada sahabiah jadi imam, ya, sahabiah jadi imam, di belakangnya itu makmum. Nah, itu anak kandungnya, untuk mengajari anak kandungnya bagaimana surah Al-Fatihah, bagaimana menjadi imam, boleh. Jadi kalau ibu, bunda-bunda mau jadi imam, di belakang ibu itu anak ibu yang laki-laki, nggak apa-apa. Itu diajarkan kepada anak laki-lakinya supaya jadi imam. Nah, namun dengan syarat jangan akil balik, ya, masih anak-anak TK. Ya, belum akil balik itu boleh jadi makmum, mamaknya itu boleh. Ya, untuk mengajari dan mendidik anak-anaknya menjadi imam itu bagaimana, itu boleh. Namun kalau misalnya yang sudah balik, sudah berakal, sudah dewasa, makmumnya itu perempuan, makmumnya itu laki-laki, imamnya itu perempuan, itu disalahkan itu. Nah, kemudian yang sangat juga menjadi kesedihan kita, itu boleh satu asrama itu santri-santriwati tidur bersamaan, boleh itu. Kalau mungkin Bapak dan lihat itu apa nama dalam TikTok itu, ya, dibolehkan sama pimpinan pesantren itu santri laki-laki dan santriwati perempuan tidur satu asrama, satu kamar, boleh. Boleh. Ini lagi di cross check sama teman-teman kita MUI Langkat. Benar tidak? Ini cross checknya tiba-tiba, ini bukan langsung minta undangan, nggak langsung sidak langsung. Betul tidak? Yang berita yang saat ini yang benar adalah yang 100 rakaat itu ada. Tapi kalau yang lainnya masih di cross check oleh tim MUI Langkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
Sudah azan? Belum? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan kita, dan sebelum kita tutup marilah kita berdoa, kita ucapkan Al-Fatihah untuk ayah kita dan omak kita yang telah meninggalkan kita, keluarga-keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan doa yang atau Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada mereka itu bisa menjadi pelipur lara mereka di alam kubur sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وقرابته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ونخص خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأبنائنا وبناتنا كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم من سورة الفاتحة وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة نازلة ومباركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد ونخص خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأبنائنا وبناتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.